Pasangan lanjut usia itu bernama Muktir yang berusia 70 tahun dan sang istri yang bernama Sutini yang berusia 64 tahun. Muktir sehari-hari bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup meski mengalami kebutaan sejak 30 tahun lalu. Muktir dan Sutini tinggal di sebuah gubuk reot dengan ukuran 3 kali 6 meter berdinding anyaman bambu tanpa sanak saudara. Ya Allah, kenapa Ustadz Maulana tadi ngeliat tayangan ini kenapa kayak gitu? Kita malu nih. Iya. Kita malu yang suka protes, yang Mengeluh. suka ngeluh. Coba lihat mereka Hebat ya banget ya, Allah. Masya Allah. Tapi pasti jamaah pengen belajar dari tayangan itu kan, pengen tahu gimana caranya ya. Biar bisa menerima tuh seseorang apa adanya walaupun memiliki kekurangan fisik. Kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Baik, mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka inti daripada sifat kita yang diajarkan oleh Al-Qur'an yang modal utama yang Allah berikan kepada kita dalam menghadapi ujian hidup, dalam menghadapi apapun itu, baik secara anak milenial yang belum menikah, kemudian mungkin kakak-kakak kita yang sudah menikah, kemudian orang tua kita yang harus mendidik kita dengan kerasnya atau dengan kerasnya kehidupan berbagai macam ujian, maka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai modal adalah sifat yang namanya lapang dada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siapa yang diberikan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian yang sangat berat dalam hidupnya, bahkan Rasulullah SAW bersedih merasa Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkannya, turun surah Ad-Duha dirangkai dengan surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Maka Allah katakan Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Maka modal lapang dada inilah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya lapang dada ini, Nabi Musa alaihi salam ketika sudah diberikan tongkat ajaib sama Allah, jadi mukjizatnya sebagai tongkat yang bisa melawan penyihir-penyihir di sisi Fir'aun pada saat itu, kemudian diberikan mukjizat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah lengan beliau, maka Nabi Musa alaihissalam sebelum berangkat ke tempat Fir'aun, Nabi Musa tuh balik lagi ke Allah. Udah punya modal, udah punya alat, udah punya senjata, tapi balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala lalu meminta, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Karena apapun yang kita miliki, kalau kita nggak punya lapang dada, maka nggak akan ada yang lancar gitu. Contoh Nabi Musa alaihissalam sudah memiliki segalanya untuk melawan Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun, tapi balik lagi ke Allah meminta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku supaya urusanku ini jadi mudah. Karena orang yang tidak berlapang dada, maka urusannya akan selalu terasa sempit, sebagaimana sempitnya dadanya. Karena yang bikin kita bersyukur itu kan lapang dada kita. Yang bikin kita mampu melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kekurangan yang kita miliki adalah karena sifat berlapang dada. Hebatnya ayat ini atau doa yang sering kita baca ini, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, ada sir balaghah di sana. Bukan hanya meminta, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, tapi seakan-akan Allah ingin mengatakan, siapa yang berlapang dada, maka dia akan mudah urusannya. Berlapang dada itu apa? Yang pertama, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha maksimal, maka dia berlapang dada gitu. Dia tahu, saya ini tugas saya sebagai manusia adalah melakukan the best gitu. Saya melakukan the best, Allah take the rest gitu. Allah cuma mengambil sisanya gitu. Setelah kita berusaha maksimal, maka Allah yang akan menentukan finalnya. Allah yang akan menentukan hasilnya. Maka subhanallah, ketika seseorang yang sudah yang namanya berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusannya. Nah, buat teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari yang mungkin merasa bahwa dia memiliki kekurangan fisik atau insecure dengan fisiknya, merasa tidak aman karena tidak seperti orang lain, ingat, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan diberi kecuali daripada usahanya, atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kekurangan fisik yang kita miliki bukanlah sesuatu kekurangan di mata Allah jikalau itu bisa kita pakai untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam.
Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kali ini ada lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Akan aku bacain lagi ya. Ini Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada suami yang memaksa istri berbuat kebaikan dan memberi ancaman kepada istri jika menolak? Misal istri disuruh baca Al-Quran bareng terus istri gak mau. Terus suami nyinyirin dan ngancem, bahkan sampai bilang gini nih yang buat hidup kita gak berubah ya kayak gini nih, istri gak mau nurut kata suami. Nah niatnya benar ngajak ibadah, tapi kata-kata suami kadang bikin sakit hati Ustadz. Gimana tuh Ustadz suami yang kayak begini? Gimana tuh Ustadz Bani suami yang kayak gitu katanya? Masya Allah. Ngeri kita Ustadz. Udah ngeri aja ya Ada Ustadz. suami yang begitu tuh ngeri kita. Gimana tuh? Kita disuruh makan aja kalau dipaksa nggak mau makan kita. Makan tuh, makan. Iya. Mau sehat nggak? Takut kita Ustadz. Takut ya malah takut. Kita Mas bener. Sony, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kebaikan itu akan bernilai kebaikan ketika disampaikan dengan cara yang baik. Dalam. Kebaikan tidak akan menghasilkan kebaikan ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik. Maka nasihati istri kita, nasihati pasangan kita itu dengan cara yang baik. Sentuh hatinya dulu. Maka insya Allah dia akan nurut. Jangan dimarahin, disindirin. Dia malah pergi. Nauzubillah min dzalik ya. Seperti tadi, baca Quran. Oh kalau nggak baca Quran ini yang bikin hidup kita jadi sengsara, bikin kita ruwet. Dia tambah jauh, tambah meninggalkan. Jadi rayu dia, sayang kau ini cantik, suaramu merdu sekali. Abang senang dengan suara kamu. Apalagi kalau suaramu dipakai untuk baca Quran. Yuk kita baca Quran ya. Tapi aku baru bisanya ikro. Enggak apa-apa, ikro aja indah. Merdu kalau kamu yang baca. Nah, jadi kita rayu dia, kita sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah kebaikan itu akan dilakukan oleh pasangan kita. Jangan mengancam. Masya Allah. Tapi sampaikan dengan cara yang baik. Cara yang bijak. Insya Allah pasangan kita akan melakukannya dengan penuh keikhlasan dan penuh keridhaan. Itu yang akan mendatangkan keberkahan dan membuat cinta kita semakin langgeng dan bersemi insya Allah. Masya Allah ya benar sih jangan diancam-ancam ya. Tadi Ustadz bilang apa? Kebaikan akan menjadi kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang baik. Betul. Masya Allah terima kasih Ustadz Bani. Sama-sama. Baik jamaah yuk kirimkan terus pertanyaannya. Ini masih ada satu segmen lagi. Insya Allah pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita ya. Jadi kirimkan terus pertanyaannya akan kita bahas nanti. Dan jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.